Ya, teman-teman, selamat sore ya. Senang sekali bisa bertemu. Ini suara saya jelas atau putus? Jelas ya? Jelas. Oh ya. Saya rasa itu betul kata Pak Anton. Ini hanya sebagian kecil saja, ya, yang menjual ya. Tapi karena mungkin orangnya banyak dan saya yakin kebanyakan dari mereka itu adalah penyusup. Ya, jual 20 VP, 15 VP. Itu saya yakin itu semua. Ya. Nah, saya percaya Anda tidak akan mudah termakan berita hoax. Anda tidak akan mudah termakan info-info negatif di luar. Saya yakin, ya, karena kapasitas Anda sebagai leader, saya yakin. Tetapi Anda bisa jadi goyang melihat kok ini ada member-member yang jual VP. Nah, itu loh. Anda bisa jadi goyangnya di situ. Nah, ini harus dianalisa lagi. Itu mereka kenapa kok melakukan itu? Ya, bisa jadi mereka itu memang titipan dari luar, ya. Bisa jadi mereka itu terprovokasi. Karena kita kan kadang tidak bisa menjangkau grassroots ya. Karena perkembangan YouTube ini benar-benar luar biasa cepat. Besar sekali di bawah. Sebenarnya kalau saya lihat yang menjual VP dengan nominal kecil-kecil itu kalau dibandingkan dengan total semua jumlah VTuber ya nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Cuma kita ini mungkin yang terbiasa setiap hari dimintain VP. Nah, kok ini kok orang-orang kok mulai kok jual. Nah, di situ loh mungkin merasa, loh kok gini? Padahal itu sebenarnya itu wajar. Menurut saya itu sangat wajar. Tetapi batas kewajaran ini jangan sampai Anda sambung dengan respon yang salah. Kalau Anda sambung dengan respon Anda ikut khawatir, waduh matang VP ku gak payu. Ya, amblas, habis. Jadi respon kita jangan salah ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jangan salah. Gitu. Seperti bisnis ya, seperti orang dagang. Itu wajar. Ada pasang, ada surut, itu wajar. Di dalam ekosistem itu ya masa sekarang Anda apa pernah ya melihat bisnis yang permintaannya tinggi terus jedok terus kira-kira apa ada nggak? Nah, ada aja kan. Nah sekarang ini loh ibaratnya VTube ini biasanya dimanya misalnya 90%. Lah baru turun 80% aja kok bingung. Panik. Langsung yang atas baru ngeliat beberapa ready VP. Padahal saya lihat nominalnya ya ampun 20 VP. Tak tuku aja wes 30 VP. Mana tak beli? Lah gitu aja lah kok bingung. Ikut-ikutan yang disimpan yang untuk fase ekonomi bisa naik 2-3 kali lipat itu yang awalnya disimpan diobral. Ini saya ready 10.000 VP mah. Waduh, itu rugi saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu itu rugi banget ya. Padahal di depan tuh keuntungan sudah menanti. Tadi kalau Anda ikut meeting platinum ya dengan Mister, dia sudah bilang loh di fase nanti berikutnya nilai VP ini bisa naik 2 kali bahkan 3 kali lipat. Jadi kalau biasanya Anda misalnya income 1 bulan 100 juta, kalau naik 2 kali lipat aja berapa? 200 juta. Nah, kalau 3 kali lipat berapa? 300 juta. Nah, Anda tuh kok maunya itu loh dibohongi sama yang namanya haters, yang namanya kompetitor. Lah kok mau? Sudah jelas-jelas di depan itu emas tinggal di ya kok dijual. Ya toh? Jadi
Saya tidak mau teman-teman semua rugi. Saya kepingin semuanya ini sukses, ya, karena kita ini sepenanggungan. Kita merintis dari awal, ya, sama-sama merasakan sudah pahit manisnya, sudah mengikuti proses. Nah kalau nanti yang enak saya sendiri, Pak Anton sendiri, Pak Bubur sendiri, kan nggak adil. Nah terus Anda ya kadung dijual semua VIP-nya, paket yang sudah habis. Nah terus gimana? Ya kan? Jadi sebenarnya kita ini pada hari ini mengadakan meeting ini sebenarnya kami tidak ingin Anda rugi. Ya. Sampai manajemen turun, owner turun, ya. Yang awalnya memang sebenarnya ini proses ini masih ditutup rapi supaya kompetitor ini tidak mendengar. Ya kita maunya itu bikin surprise lah. Tahu-tahu beres gitu loh. Tahu-tahu, tapi kan saat ini tidak mungkin ditutup lagi karena ya gempuran dari luar ini begitu keras gitu. Ya. Jadi saya percayalah Anda semua adalah smart YouTuber, Anda semua bukan bebek dungu seperti yang sering dibicarakan. Ya, kita semua smart. Oke, mungkin suami saya mau menambahkan, Pak Fernando. Ya, terima kasih buat Pak Anton, terima kasih buat Bu Yunita, salam buat teman-teman semuanya. Ya, saya tidak panjang-panjang. Jadi begini, Bapak Ibu, bisnis ini ibarat petani yang sedang mengerjakan sawah, yang memulai mengerjakan sawahnya, Bapak Ibu. Ya, ibaratnya begitu. Nah, bagi seorang petani, mungkin di sini ada petani ya, dan saya yakin Anda setuju. Ada fase-fase krusial yang harus dilewati sebelum masa panen besar, masa panen raya itu terjadi. Masa krusial yang paling dasar, yang paling awal adalah saat mulai. Anda harus garis bawah ini, berikan start merah, berikan tanda seru 10. Saat memulai adalah saat bekerja dengan imannya bahwa apa yang saya kerjakan satu hari nanti akan bertumbuh menjadi besar, siap berbuah, dan akhirnya saya panen. Tapi saat dia sebelum dia panen, masa di awal yang dia kerjakan itu bisa jadi dia hanya melihat hamparan tanah. Mungkin juga bukan hanya hamparan tanah, semak belukar, ya, semak berduri, pohon-pohon yang tidak beraturan, di mana dia harus tebang, dia harus potong, dia harus bakar. Setelah itu semua dia harus gali, Bapak Ibu. Itu adalah fase yang sangat berat. Perlu mental yang kuat, perlu kemauan yang kuat. Anda dan saya berada pada fase awal. Ya. Nah, saya tidak ingin kembali sekali lagi. Sebelum saya maju terus ya. Saya ingin menceritakan satu kisah tragis. Sejarah mencatat ada beberapa kesuksesan level dunia yang terjadi bukan oleh karena sang pencipta atau kreatornya yang menikmati, tapi orang lain. Nah, salah satu contoh adalah kisah McDonald, Bapak Ibu. Kalau Anda pelajari kisah McDonald, itu sebuah kisah tragis. Saya ulangi berkali-kali. Kenapa? Dick and McDonald ini memulai betul-betul from zero, Bapak Ibu. Ya, mereka betul-betul menata, mereka betul-betul men-setting, mereka betul-betul melakukan semuanya, berusaha dengan rapi. Ya, McDonald ini menjadi salah satu waralaba yang restoran yang benar-benar digemarinya. Bukan Dick and Mac yang menikmati, tapi Mr. Roy Kroc yang menikmati. Anda bisa bayangkan. Demikian juga dengan kita. Saya potong langsung karena saya sedang tidak menceritakan McDonald, saya menceritakan tentang YouTube.
Kalau saya ceritakan McDonald percuma, karena nggak akan ada yang namanya Burger King yang mampir ke rumah saya. Ya, buat apa? Sorry, apa itu Burger King apa? Big Mac, sorry. Nggak ada Big Mac yang mampir. Ya, McDonald nggak akan kasih saya Big Mac. Ya, tapi kita bicara mengenai pintu, Bapak Ibu. Nah, hari ini fase memulai ini tidak mudah, tapi percayalah Bapak Ibu ya, kesulitan yang dialami oleh Anda ini sudah dipahami, ini sudah dipersiapkan, diantisipasi, dicarikan penyelesaiannya, dan sedang proses dan progres yang namanya sebuah penyelesaian. Yang dibutuhkan adalah sama seperti petani, Anda tetap bekerja, ya, Anda tetap menggali, Anda tetap mencangkul, Anda tetap menebar benih. Walaupun ya, yang namanya panen itu belum terlihat oleh mata, tapi tetap harus Anda lakukan proses yang namanya menabur itu dengan setia dan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda dengar, apapun yang hari ini di luar sana gonjang-ganjing, ya, penuh dengan hoax, dan ini memang normal, jangan takut. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, tadi di grup Platinum saya sudah menjelaskan bahwa bisnis itu adalah sama dengan peperangan. Dan kalau kita bicara peperangan, kita bicara mengenai strategi, ya. Nah, bisnis itu juga bicara peperangan, dan bisnis ini juga bicara persaingan, ya. YouTube ini adalah sebuah hal yang fenomenal. Tidak sampai setahun 16 juta. Anda bisa bayangkan nanti kira-kira Idul Fitri. Apa enggak 20 juta? Nah, apakah enggak nantinya ekosistem yang lain, ya, itu menjadi bukan nantinya, sekarang aja udah beli satan, udah gentar. Contohnya Bapak Ibu, saya pernah baca ya, ekosistem yang huruf G, kalau saya sebut ya, itu membernya memang sudah puluhan juta, tapi mereka merintisnya puluhan tahun. Anda bisa bayangkan Fitup ini loh, baru berapa bulan, belum setahun udah begini Bapak Ibu. Enggak, Fitup ini loh. Enggak, dari data sudah puluhan juta. Ya, sudah puluhan juta. Ya. Saya lanjut ya. Gimana tadi? Ya, Fitup, ngomong Fitup. Jadi begini. Ini statement saya. Cara melemahkan lawan bisnis, saya ulang. Cara melemahkan lawan bisnis yaitu apa? Dengan cara memadamkan semangat daripada timnya. Dan cara yang paling efektif adalah dengan melakukan yang namanya teror. Dengan melakukan yang namanya ketakutan. Di Platinum tadi ada 1.000 orang juga, saya sudah berikan pesan kepada mereka, leader-leader Anda, bagaimana caranya untuk kita bersikap dan bertindak. Ya. Nah, demikian juga hari ini. Ya, sesuai dengan porsinya, Anda yang sedang memulai, yang sedang merintis, mungkin bisa jadi peringkat Anda adalah bronze. Peringkat Anda baru silver, ataupun bahkan bisa jadi Anda baru hendak bergabung. Bapak Ibu, proses yang Anda alami ini kami sudah mengalami, dan kami tetap, dan bukan hanya 1-2 orang yang bertahan itu jutaan. Ya, ingat baik-baik, ada begitu banyak member Fitup yang tidak kepingin mereka itu terlihat. Ya, orang kan macam-macam ya Bapak Ibu. Walaupun kelas diamond pun ada yang nggak kepingin, ada yang low profile, gitu loh ya. Udahlah, nggak usah ramai-ramai ya, supaya nggak dianggap sombong dan segala macam. Padahal bukan seperti itu ya. Kembali kepada pokok yang hari ini ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi penting, apapun peringkat Anda, apapun yang pernah Anda dengar, atau apapun yang hari ini mungkin sedang ramai di halaman wall sosial media Anda, percayalah bahwa itu semuanya sedang dikerjakan oleh perusahaan. Dan perusahaan ini saya suka sekali, mereka mengerjakannya dengan diam-diam Bapak Ibu. Itu penting. Contoh.
bayangkan ya, hari ini sudah ada kantor, lokasi sudah disebut, ya sudah ada puluhan staf yang bekerja di sana dengan porsinya masing-masing, hampir 40. Maaf kalau salah, tolong nanti diralat ya Pak Wilker. Ada 40 peserta, ada 40 manajemen yang membantu, yang bekerja sesuai dengan porsinya. Artinya apa Bapak Ibu? Silent is golden memang ya. Mereka bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Anda harus tahu hari-hari kemajuan atau progres daripada Fitub. Saya ulang sekali lagi, kemajuan atau progres daripada Fitub itu luar biasa. Percayakan saya. Karena apa? Kalau Fitub ini pekerjaannya lambat, manajemen pekerjaannya lambat, ya, stafnya pekerjaannya lambat, nggak akan sampai pada titik ini. Apalagi Mr. Jack sudah mengatakan bahwa sudah di penghujung. Anda bisa bayangkan. Kalau pekerjaannya normal, biasa-biasa, maaf, saya menggunakan kalimat spiritual. Kalau pekerjaannya normal, biasa-biasa, dan Tuhan yang Maha Besar ini tidak menolong membuka jalan yang lapang, jalan yang lurus, jalan yang lebar, percayalah saya, baru akan selesai nanti mungkin tahun depan, dan keburu Anda dan saya sudah gone with the wind, ya. Artinya apa? Hilang tanpa kabar berita, mundur, muntaber, mundur tanpa berita. Oleh karena itu, apa yang sudah Anda jalani sekarang, entah bahasa saya 1 langkah, 2 langkah, 5 langkah, 10 langkah, never stop, jangan berhenti Bapak Ibu, maju terus, karena Anda tidak sendiri. Ada leader-leader Anda yang menyertai, bahkan di depan Anda. Walaupun Anda tidak merasakan, walaupun mungkin bisa jadi Anda tidak melihat. Tapi saya pastikan bahwa rekan-rekan Platinum ini sedang di depan Anda. Sudah membuka jalan untuk Anda. Menolong Anda baik secara langsung atau tidak langsung. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Jadi jelas ya bagi saya, ini pesan penting untuk Anda semuanya. Hoax yang ada itu oleh karena apa? Teror yang dikeluarkan, yang disampaikan dengan terstruktur, dengan masif, dikeluarkan dengan bertalu-talu, bertubi-tubi. Sehingga adalah apa? Kita-kita yang bekerja dalam keheningan, bekerja dalam sopan Bapak Ibu, ya. Ini benar-benar saatnya sekali lagi. Kami semua termasuk Anda, mohon bantuan Anda untuk kita bisa menyampaikan suara kebenaran bahwa begitu banyak orang masyarakat Indonesia yang hidupnya dirubah oleh karena itu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Anton. Oh, silakan Bu Yunita. Terima kasih Pak